ikhwat fillah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kemarin ya, bahwa alam yang keempat yang akan kita lalui setelah alam dunia adalah alam barzakh ya. Alam barzakh itu adalah batas persimpangan antara dunia dan akhirat. Di situ alam penantian, di mana dulu kita pernah mengalami alam penantian di alam rahim ya, sebelum masuk ke alam dunia. Maka setelah nanti Allah matikan, maka manusia ini mengalami 2 kali hidup dan 2 kali mati ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang nanti akan kita bahas nih ya, di tarawih, itu ketika Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum ya. Asalnya kita mati terus hidup, mati lagi, hidup lagi. Jadi kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, maka kehidupan yang kedua, ini kehidupan ini adalah yang kedua, di mana kita akan dimatikan lagi nanti oleh Allah, yaitu kita akan masuk alam barzakh. Nah, di alam barzakh itulah nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa kejadian. Kejadian yang pertama adalah pertanyaan kubur. Datangnya malaikat Munkar Nakir sebagaimana digambarkan kemarin ya. Di dalam kubur itu kita akan ditanya manakala 7 langkah orang yang mengantar itu kembali pulang. Maka Munkar Nakir datang, ditanya, apa pendapat kamu tentang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Maka kalau kita bisa menjawab dengan benar, maka akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang ya, diterangi alam kubur. Nah, itu yang pertama tuh ya, pertanyaan kubur. Kalau kita bisa menjawab dengan benar, maka kita akan menanti sampai kiamat itu seperti apa? Seperti pengantin baru, kata Rasulullah. Tapi kalau kita gagal di dalam pertanyaan itu, maka sampai hari kiamat ya, itu kita akan terus disiksa. Maka kita bayangkan orang-orang yang mati terdahulu dibinasakan oleh Allah, itu dari dia mati sampai nanti hari kiamat itu ribuan tahun disiksa terus. Maka ada makhluk-makhluk Allah yang bisa mendengar suara siksa kubur. Di antaranya apa? Binatang. Ayam ya. Hayam. Ya. Hayam namun tengah poe sok nagog ya teh kan ngadenge kenu gogorowokan di kuburan. Ya. Binatang-binatang itu oleh Allah bisa mendengar siksa kubur. Kalaulah kita bisa mendengar siksa kubur, pasti tidak akan bisa makan, tidak akan bisa tidur. Ya. Itu saking naon, saking ngerinya. Maka kalau ada orang-orangnya nyimpen HP di kuburan, disimpan besok diambil, ada sudah suara itu mah hoak. Ya, tolong itu mah hoak, ada kayak gitu. Ya. Yang bisa mendengar hanya siapa? Hanya Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat di kuburan, maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil 2 pelepah kurma. Tolong ambilkan 2 pelepah kurma itu. Lalu setelah diambil, ditancapkan di kuburan. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya aku mendengar penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena tidak pernah istinja ketika buang air kecil. Lamun pas kehampangan, tara ngisah, ya, tara dibersihan. Maka hati-hati nih, ya. Hati-hati, ini kadang kebanyakan profesi supir yang dia ya, ban mobil jadi saksi baru hancur ya. Ini harus hati-hati kita ya, ketika buang air kecil maka harus kita beristinja, dibersihkan
Karena banyak orang disiksa kubur itu gara-gara apa? Gara-gara air kencing. Rasul mendengar, maka setelah dikasih pelepah kurma itu, maka diringankan siksanya. Masih disiksa tapi diringankan. Itu ya, itu yang pertama kejadiannya. Yang kedua kejadian di alam kubur itu adalah ada yang namanya himpitan kubur. Ya. Kubur ini menghimpit ada dua kriteria di dalamnya. Ketika orang itu beriman, maka himpitan kubur itu terasa seperti seorang anak yang dia tidur di pangkuan ibunya. Bari jurusan apa? Dibra tuh. Dibra. Ya. Nikmat. Tapi kalau orang kafir, himpitan kubur itu seperti apa? Diibaratkan seperti sebiji telur digencet ku batu gede. Jadi telur satu nih, telur sedikit digencet ku batu anu gede dua. Kabayang teu buku mah. Ya, ngageuprot ka mana-mana pucat. Ya, maka kita lihat ketika digali kuburan itu terkadang apa? Tulang belulang ini berantakan. Ya. Nah itu kejadian-kejadian di alam kubur yang akan dialami oleh semuanya, baik mukmin maupun kafir. Orang beriman mengalami pertanyaan kubur, mengalami himpitan kubur. Orang kafir pun sama. Nah disitulah kita nanti akan menanti Fir'aun itu siksanya, ya. Siksaan Fir'aun itu setiap pagi dan petang itu diperlihatkan neraka. Itu Fir'aun, ya. Bisa dibayangkan bagaimana orang ketika diperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Orang kan tinggalin tabrakan, kadang kan sok ngerinya. Kita teh kakara tinggal tabrakan. Ya. Belum kalau kita melihat orang yang lebih dari itu. Nah maka kita berlindung dari fitnah kubur. Maka kan ada doa setelah tasyahud. So dibaca terus. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Seperti apa Sarah? Sarah? Diapakan tanya? Nanti ditulis nanti. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Wal mamati, dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masyihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Karena nanti kan sebelum kiamat itu akan ada namanya al-masih ad-dajjal. Ya. Dajjal ini diberikan kesaktian oleh Allah, ya, batu bisa jadi emas. Gitu. Maka kalau hari ini ditanya, ya ente lamun ke ayah Dajjal dan Imam Mahdi dan milu kasaha, pasti jawabannya milu Imam Mahdi. Ya. Padahal milu jadi Imam Mahdi mah kudu perang. Ya, sangsara. Di mana-mana milu kebenaran mah terkadang sangsara heula. Tapi kalau ikut Imam Mahdi dijamin, ya, mau apa saja dijamin. Ibu hoyong mobil langsung jet mobil aja. Ikuti Dajjal malan. Iya, Dajjal ya. Dajjal. Betul ya. Memang Dajjal itu berikan kelebihan begitu. Ketika kemarau panjang, ya, Dajjal ini langsung mengangkat tangan ke atas hujan. Itu maka senantiasa kita berlindung, ya, khawatir kalau kita dipanjangkan umur ketemu sama Dajjal. Ayo lagi ayah bu anak-anak Dajjal, ya, anak-anak Dajjal, ya. Cuma Dajjal yang sebenarnya yang nanti itu, ya, yang ada fisiknya, ada wujudnya nanti sebelum kiamat. Sekarang sudah ada Dajjal, fitnah-fitnahnya sudah ada. Nah, maka di kubur inilah nanti kita akan menantikan terjadinya kiamat. Nah
maka setelah alam yang kelima, ya, setelah alam yang kelima, alam kubur ini, alam barzah ini, maka alam yang keempat kita akan masuk ke alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Ya. Nah, maka di alam akhirat ini yang pertama kali terjadi ketika trompet pertama ditiup oleh malaikat Israfil, maka gunung-gunung hancur, lautan menumpahkan airnya, hancur seluruh bumi. Ditiup sekali lagi trompetnya, maka fa'akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan isinya. Artinya apa? Mayat-mayat yang sudah mati itu bangkit kembali. Ya, bangkit dengan berbagai macam wajah. Ayah nu siga kuda nya sok supak-sepak kan. Jadi kuda kan gitu. Ayah anu siga babi gitu nya, ayah nu siga gogok. Dan semuanya dalam keadaan telanjang, tidak dibungkus sehelai kain pun. Maka kan ayat jelema anu memang sudah ditutup hatinya oleh Allah, dia mengatakan apa? Kajian urang mah rek maksiat we supaya ge dihudangkeun jeung saha jeung artis-artis. Moro-moro rek inget anu kitu. Ya. Di padang mahsyar itu nanti orang-orang akan sibuk dengan apa? Dengan urusannya masing-masing. Mereka merasakan ketakutan. Karena nanti setelah digiring oleh Allah di padang mahsyar, maka nanti akan dihadapkan dengan yang namanya hisab. Jadi di setiap alam itu ada kejadian. Ya, di alam ruh ada kejadian. Kejadiannya apa di alam ruh itu? Kita dipersaksikan oleh Allah. Di alam rahim kita mengalami kejadian-kejadian di mana tangan kita muncul, kaki muncul terus. Di dunia terjadi kejadian-kejadian, di alam kubur ada kejadian-kejadian, di akhirat pun ada. Ya, setelah dikumpulkan di padang mahsyar, maka nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.